Bismillah, hari ini kita lanjut di materi keempat, kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Saya hanya akan sepintas menekankan bahwa badan peradilan itu ada dua di Indonesia secara umum, ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Skip pembahasan Mahkamah Konstitusi karena bukan bidang kita, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu ada badan-badan peradilan, 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan di masing-masing badan peradilan itu ada tingkat 1, tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yang akan kita bahas di mata kuliah ini yang 1 dan 2. Yang pertama ini, yang ini dan ini, maksudnya pengadilan, badan peradilan umum dan badan peradilan agama. Sistem peradilan di Indonesia ada 4 lingkungan. Nah, jadi kita sebut sebagai multi system jurisdiction. Nanti dalam setiap lingkungan peradilan ini juga ada peradilan khusus. Ada pengadilan khusus, bukan peradilan. Peradilan itu nama badan peradilan. Pengadilan itu nama lembaga yang di sini, nama tempatnya, nama kantor. Di sini nanti ada pengadilan tun, pengadilan tipikor, dan sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena ini berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi. Istilahnya sama ya. Kewenangan mutlak, kompetensi mutlak, kompetensi absolut, sama aja. Ada berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, ya, ini ya, penting dicermati bahwa ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Kalau ini terkait dengan tempatnya, maksudnya pengadilan mana, ya, kayak tadi saya sebut, pengadilan mana, pengadilan negeri Samarinda, pengadilan negeri Tenggarong, pengadilan negeri Semarang, pengadilan negeri Banjarmasin, sama-sama satu badan peradilan, tapi tempatnya. Kalau ini bagian dengan kewenangannya peradilan apa. Nah, jadi kalau kewenangan mutlak itu terkait peradilan mana yang berhak. Kalau ini berkaitan dengan kantor yang mana, kantor pengadilan yang mana, berkaitan dengan tempat. Baik, kalau selanjutnya ini kalau kita lihat sumber hukumnya ya, pasal 134 HIR. Jadi FP di R. Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang. Berkaitan dengan kompetensi, jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang peraturan pasal 114, ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan sidang hari pertama. Ini perhatikan, ini pada sembarang waktu. Kalau ini permulaan sidang hari pertama, jika tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain, itu tidak lagi diperhatikan. Juga diperhatikan. Saya waktunya juga. Kalau ini wewenang pengadilan negeri, kalau ini kan berkait tergugat dipanggil satu pengadilan. Pengadilan jelas pengadilan mana. Nah, silakan kalau nanti ada yang belum jelas, silakan komentar. Saya dulu kemarin sudah tunjukkan ya contohnya di pengadilan Samarinda. Nah, ada pengadilan khususnya nih. Pengadilan hubungan industrial itu pengadilan khusus di bawah Badan Peradilan Umum. Itu kan yang masing-masing. Mahkamah Agung yang warna kuning, ini yang hijau pengadilan Badan Peradilan Agama, ini MK ini yang tengah ini, yang biru muda Tosca ini ya, itu namanya TUN, Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ini
yang kita bahas banyak hari ini, yaitu peradilan. Peradilan Indonesia itu menggunakan multi jurisdiction system. Ada 4. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Ya, sudah tadi bahas ya. Ya, wajib menyatakan tidak berenang. Bisa sampai di eksepsi. Kalau terkait absolut, selama perkosaan relatif kan, sebelum sampaikan jawaban lain. Kompetensinya apa? Perkara-perkara umum, baik perdata, pidana maupun ekonomi. Jenjangnya dari yang tingkat 1 sampai yang kasasi. Lalu, nah, caranya ngelihatnya tuh bedanya apa? Dulu tuh peradilan umum semua lah, bahasa gampangnya itu begitu. Nah, lalu yang lain yang membedakan. Kalau peradilan agama, dia mengkhususkan apa kekhususannya? Dalam undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 789 itu, nanti ditambah lagi dalam undang-undang tentang perubahannya ya. Ini memasukkan ekonomi syariah ya, dari A sampai H ini semuanya wewenangnya peradilan agama. Gitu. Tun ini spesifik, dia akan menerangkan apa yang jadi kewenangannya tun. Sengketa tun, namanya sengketa itu sengketa yang melibatkan orang dengan pejabat tun atau badan hukum tun karena berlakunya suatu keputusan tun. Tetap sadar. Lebih lanjut, peran militer ini pada pokoknya sebenarnya nih, awalnya tuh semua orang militer karena di militer, lalu berubah perkembangannya, tidak pidana hanya dirumuskan di dalam KUH pidana militer. Kalau di peradilan umum, di peradilan umum. Tapi ada tapi. Dinamikanya kita lihat tadi ya. Tahun sampai 2000 itu semua tuh di peradilan militer. Oh, ini kan fasenya tuh pidana militer maupun tidak umum. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Tahun 2000-an ternyata diadili sesuai dengan TAP MPR, tidak pidana umum walaupun dia orang militer itu diadili peradilan umum. Tunduk kepada kuasa hukum dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Diatur pembagiannya dalam undang-undang. Tapi sekali lagi ada tapinya lagi. Tapi ini ketentuan yang masuk dalam pasal 65 belum bisa dijalankan karena ada pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Pasal baru diberlakukan. Selama undang-undang yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada yang namanya selama undang-undang itu. Tapi ternyata sampai sekarang, sampai saya tahu ini, belum ada tuh undang-undang peradilan militernya, sehingga masih sama di peradilan ya, tingkatannya agak berbeda, tidak terlalu kita bahas panjang karena itu nanti bukan bidang di sini. Orang tip ini berkaitan dengan asas-asasnya. Nah, saudara bisa baca di sini. Pada pokok awalnya itu diajukan di tempat tergugat, tapi nanti ada pengecualian. Terima kasih.